Selamat siang, Laura. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Bagaimana kabarmu, Laura? Selamat siang juga, Pak. Puji Tuhan kabar saya baik. Ya, baik, Laura. Saya ingin sedikit ngobrol dengan kamu. Apakah keberatan? Tidak, Pak. Kebetulan pekerjaan saya juga sudah selesai. Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum ngobrol lebih lanjut, saya ingin mengucapkan turut berduka atas kejadian yang menimpa Laura beberapa waktu kemarin. Semoga Laura segera pulih dan semoga kejadian seperti waktu itu tidak terulang kembali di pabrik kita. Iya, Pak. Terima kasih. Amin juga untuk doa-doanya Bapak. Semoga kita juga lebih hati-hati dalam bekerja, Pak, dalam perusahaan kita, Pak. Baik, apakah saya boleh bertanya mengenai beberapa hal? Boleh, Pak. Jadi begini Laura, sebelum kejadian kemarin terjadi, apakah benar Laura berada di bagian penjahit? Iya, Pak. Benar. Ada apa ya, Pak? Baiklah, lalu setelah kejadian kebakaran ini menimpa Laura dan menyebabkan Laura menjadi terluka hingga belum memungkinkan untuk Anda kembali ke posisi penjahit, maka diputuskan Laura dipindah ke bagian gudang pengecekan barang yang akan disalurkan ke distributor. Apakah benar begitu, Laura? Iya, Pak. Benar seperti itu. Jadi begini, saya perhatikan Laura itu terlihat tidak semangat dan terlihat kesulitan menjalani posisi tersebut. Apakah yang saya sampaikan ini benar? Kira-kira apa yang sebenarnya Laura rasakan? Benar, Pak. Karena jujur saja saya dari pribadi merasa tidak bisa sebaik teman-teman Pak dalam bekerja seperti itu. Kayak saya takutnya karena fungsi tubuh saya juga sudah berkurang, takutnya malah merepotkan mereka Pak di tempat kerja, di tempat atau posisi saya yang baru Pak, seperti itu. Jadi menurut Laura dengan kondisi yang seperti ini, Laura takut merepotkan teman yang lain saat bekerja. Apakah begitu? Iya Pak, benar. Lalu apakah Laura juga merasa tertekan atau terbebani dengan keadaan seperti ini? Kalau untuk di tempat kerja, iya Pak. Jujur saya merasa terbebani karena saya takut merepotkan teman-teman saya, Pak. Karena kan, ya saya tidak bisa melakukan segala sesuatunya sendiri, butuh bantuan mereka juga, seperti itu, Pak. Baik, jadi Laura merasa terbebani pada saat berada di pekerjaan, begitu ya Laura? Iya, Pak. Kemudian saya dengar Laura juga membantu biaya sekolah adik Laura. Jika boleh tahu, adik Laura sekolahnya di mana ya? Eee, iya memang saya sedang membantu biaya sekolah adik saya. Adik saya tuh, kuliah di salah satu universitas, Pak, yang ya bisa dibilang biayanya cukup mahal, Pak, seperti itu. Dan ya saya membantu biayanya, Pak. Baik, nah, jadi kamu merasa bahwa keadaan kamu yang sekarang ini apakah menyulitkan keluargamu? Begitu, Laura? Ya,
sih Pak. Menurut saya mungkin tidak. Seandainya mereka berpikir kalau saya terus-terusan seperti ini kan saya takut mereka bosan Pak dengan saya, dan saya juga takut kalau mereka kayak berpikir saya hanya merepotkan mereka Pak, seperti itu. Jadi kamu sesungguhnya tidak ingin merepotkan orang lain termasuk keluargamu. Tuh. Iya Pak, benar Pak, seperti itu. Jadi Laura saat ini merasa kecewa dengan keadaan yang seperti sekarang, gitu Laura? Iya Pak, karena ya saya tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi kan. Kalau hal-hal seperti ini terjadi, saya merasa tidak bisa melakukan segala sesuatu sendiri Pak, tanpa bantuan orang lain, termasuk keluarga saya Pak. Baik. Namun dengan keadaan Laura yang seperti ini, apakah Laura juga berusaha untuk menerima diri sendiri bahwa keadaan Laura sekarang seperti itu? Ya kalau untuk menerima ya pastinya saya menerima Pak. Hanya saja ya seperti yang saya bilang tadi, kan saya ini membiayai adik saya, dan saya juga takut kalau dibilang merepotkan orang-orang seperti itu Pak, apalagi keluarga saya dan apalagi teman-teman yang baru saya temui Pak. Baik. Menurut Laura, upaya apa yang sudah Laura lakukan untuk menerima keadaan yang seperti sekarang ini? Ya kalau untuk langkah sih saya berusaha semaksimal mungkin Pak, memaksimalkan kinerja saya walaupun dengan kondisi fisik saya seperti ini Pak. Tapi ya untuk langkah saya kayak berusaha bergaul lagi dengan teman-teman baru seperti itu Pak, dan meningkatkan kinerja saya seperti itu Pak. Ya, bagus sekali Laura. Tadi Laura sempat berpikir jika Laura membebani keluarga Laura sekarang. Kemudian saya ingin tanya, apakah keluarga Laura menunjukkan sikap keberatan dengan keadaan Laura yang seperti sekarang ini? Sebenarnya tidak Pak. Hanya saja saya yang berpikir sendiri dan merasa takut jika apalagi adik saya kan sedang kuliah. Nah, ketambahan kalau adik saya kuliah, ketambahan saya juga sakit, takutnya kayak menambah beban mereka, dan tanggapan mereka sebenarnya mereka baik Pak, mereka memperhatikan dan meningkatkan seperti itu. Baik. Kemudian menurut Laura, respon keluarga Laura bagaimana ke Laura dengan keadaan Laura yang seperti ini? Ya kalau respon keluarga saya sih ya baik-baik saja Pak, malah mereka mendukung saya untuk cepat sembuh seperti itu. Nah, berarti keluarga Laura juga merupakan keluarga yang harmonis dengan anggota yang mengalami kesulitan tetap didukung dengan baik. Saya bangga dengan keluarga Laura seperti ini. Laura juga harus bangga mempunyai keluarga yang saling menyayangi dan saling mendukung. Iya Pak, terima kasih atas pujiannya terhadap perhatian keluarga saya Pak. Memang seperti itu adanya keluarga saya. Ya, baik. Saya lihat Laura saat bekerja di bagian yang baru ini, Laura sering menyendiri pada saat jam kerja. Apakah Laura tidak nyaman di tempat kerja yang baru ini? Gimana ya Pak? Jadi bukannya tidak nyaman, cuma saya takut merepotkan mereka dan mereka juga responnya ke saya kayak acuh tak acuh Pak, seperti itu. Baik. Dengan seperti itu, apakah Laura juga merasakan kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan
yang sekarang dengan lingkungan baru Laura, gitu Laura? Ya kalau untuk kesulitan, iya Pak, karena mereka kayak acuh tak acuh Pak terhadap saya, dan saya juga merasa kalau mau membuka diri takutnya kayak mereka bilang saya itu merepotkan, kamu anak baru, seperti itu Pak. Baik. Lalu dengan keadaan seperti itu, menurut Laura, tempat yang sesuai dengan Laura pada bagian apa ya? Ya jujur saya sebenarnya di mana-mana saja bisa Pak. Hanya kalau untuk lebih nyamannya saya ingin kembali ke tempat penjahitan kemarin, hanya karena fisik saya tidak memungkinkan, ya sekarang saya akan berusaha menerima kembali keadaan saya dengan kondisi fisik yang berkurang seperti ini Pak, seperti itu. Baik. Jadi karena keadaan fisik Laura yang sekarang tidak bisa Laura gunakan secara optimal, jadi Laura apakah merasa sedih atau bagaimana gitu? Ya tentunya sedih Pak, kalau dibilang sedih karena kan di sini saya tidak bisa bergaul lagi, tidak bisa bekerja dengan efektif lagi Pak. Seperti itu di tempat kerja saya yang baru ini, di posisi saya yang baru ini Pak, seperti itu. Baik Laura. Jadi Laura berpikir Laura tidak mampu bekerja secara efektif dan menjalani pekerjaan yang baru dengan keterbatasan ini. Iya Pak, seperti itu. Lalu apakah teman-teman Laura yang di tempat baru ini tidak menyambutmu dengan baik? Mereka acuh tak acuh Pak terhadap saya. Baik. Dengan respon atau tanggapan dari teman yang lain seperti itu, apakah Laura juga merasakan kesepian karena belum memiliki teman yang bisa menerima Laura dengan kondisi saat ini? Iya Pak, benar. Jadi Laura saat ini merasakan kesepian, gitu ya Laura? Iya Pak, merasakan kesepian karena saya belum mendapatkan teman yang dekat gitu Pak. Baik. Jadi apakah Laura tidak senang jika Laura bekerja di bidang yang sekarang ini? Ya sebenarnya senang Pak, hanya saja ya itu permasalahannya rekan-rekan kerja saya ya merasa acuh tak acuh. Ya mungkin sih saya berpikir karena mereka terlalu fokus terhadap pekerjaan mereka Pak. Sampai-sampai mereka tidak melihat orang-orang di sekitarnya dan apalagi rekan kerja baru seperti saya Pak. Baik. Lalu jika Laura merasa senang atas diri Laura yang sekarang, apakah yang hendak Laura perbuat sehingga Laura bisa nyaman bekerja dan bekerja dengan efektif? Gitu Laura. Ya saya akan mengusahakan semaksimal mungkin Pak dan membuka diri dengan rekan-rekan baru supaya saya juga nyaman berada di tempat posisi saya yang baru Pak, seperti itu. Ya, baik. Sangat bagus. Saya dukung kamu Laura. Saya tunggu berita baik tentang Laura. Semoga Laura mampu memberi keceriaan juga di bidang pekerjaan yang baru ini. Iya Pak, terima kasih atas doanya, atas perhatiannya Bapak kepada saya. Semoga kedepannya saya menjadi lebih baik lagi, dapat pulih juga secara cepat, dan dapat membaur dengan rekan-rekan saya yang baru, Pak. Ya, sama-sama. Baik Laura, saya rasa percakapan kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Laura boleh kembali
melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih ya Laura. Iya Pak, sama-sama. Selamat siang. Siang Pak.